Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya introduction of passive. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yaitu kalimat pasif itu wajib diikuti dengan kata-kata by, begitu ya. Contohnya adalah Mary helped the boy. Nah, the boy ini adalah sebagai objek, bisa kita buat menjadi kalimat pasif dengan meletakkan objek di depan kalimat sebagai subjek. Menjadi the boy was helped by Mary, gitu ya. Ada kata-kata by-nya. But untuk hari ini kita akan mempelajari kadangkala kalimat pasif itu ada yang tidak diikuti oleh by. Nah, dalam kasus seperti apa sih kalimat pasif itu tidak diikuti oleh by? Oke, mari kita lihat. 11.2 using the passive. Rice is grown in India. Tanpa by. Oke. Our horse was built in 1980. Tanpa by juga. This olive oil was imported from Crete. Oke. Nah, di sini tidak ada indikasi menggunakan by, padahal A, B, C ini adalah kalimat pasif semuanya. Oke. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa terjadi ketika, ingat ya, ketika by-nya itu tidak terlalu penting. Contohnya adalah tidak hanya di India kan, padi itu ditanam oleh petani, di dunia juga yang namanya padi ditanam oleh petani, betul kan? Berarti rice is grown in India by farmer, itu harusnya adalah yang kalimat pasif yang lengkap adalah begitu. Rice is grown in India by farmer, gitu ya. Tetapi di sini by-nya itu dihilangkan, di-delete. Kenapa? Karena yang namanya farmer itu semua orang sudah tahu dan itu tidak terlalu penting. Nah, intinya kata-kata by itu bisa kita hilangkan ketika dia tidak mengindikasikan hal-hal yang penting dan semua orang sudah tahu itu. Yang kedua adalah our house was built in 1980 oleh tukang. Pasti yang namanya yang buat rumah itu adalah tukang. Jadi semua orang di dunia juga sudah tahu. Jadi tidak perlu ditambah oleh tukangnya. Oke? Sama juga dengan this olive oil was imported from Crete. Itu oleh seseorang, by someone, tapi seseorang itu tidak penting, makanya di-omitted atau dihilangkan saja. Oke? Berbeda lagi dengan kasusnya dengan yang D. Life on Mississippi was written by Mark Twain. Jadi ini adalah salah satu contoh hasil karya sastra yang berjudul Life on the Mississippi. Nah, ini hanya ditulis oleh satu orang, benar kan? Berarti dalam kalimat pasif harus wajib memakai by. Karena ini tidak semua orang tahu siapa sih penulis dari Life on the Mississippi. Tidak semua orang tahu, makanya wajib dikasih yang namanya by. Paham ya? Kalau yang A, B, C itu general dan semua orang sudah tahu, sehingga by-nya itu bisa di-delete atau di-omit. Sedangkan yang D ini adalah hal yang spesifik dan tidak semua orang tahu, maka harus wajib memakai yang namanya by. Next, untuk yang E, my aunt made this rug, itu adalah kalimat aktif. Bagaimana untuk membuat ini menjadi kalimat pasif? This rug-nya ini bisa kita letakkan di depan sebagai subjek. Berarti this rug was made by my aunt. That rug was made by my mother. Jadi untuk yang namanya kenapa untuk yang kalimat F ini memakai yang namanya by? Oke, jadi ceritanya karpet ini dibuat oleh tante saya. Tante saya membuat karpet. Di action kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan action, oke, atau aktivitas.
produknya apa? Produknya adalah karpet. Nah, di sini untuk kalimat aktifnya kenapa sih digunakan by? Karena this rug was made by my aunt, atau this rug was made by my mother. Jadi di sini adalah sometimes the speaker knows who's performed the action. Jadi untuk menonjolkan ini loh produk dari tante saya, ini loh produk dari ibu saya, dia menggunakan kata-kata by. Oke. Jadi ada 3 kasus. Kalau kasus pertama itu dia tidak terlalu penting untuk menginformasikannya oleh siapa, itu di-omitted aja atau di-delete saja. Nah, yang kedua, jika dia informasinya itu detail dan tidak semua orang tahu, maka itu wajib dikasih kata-kata by. Oke. Dan yang kasus ketiga adalah ketika kita memfokuskan ini adalah sebuah karya dari A, B, C, atau memfokuskan kepada seseorang, orang yang membuat produk tersebut, kita harus menggunakan kata-kata, for example, people grow corn in Iowa. Nah, ini menjadi kalimat pasifnya adalah, ini adalah objeknya, berarti corn is grown in Iowa. By people itu di-omitted. Kalau yang benarnya kan corn is grown in Iowa by people. Tapi karena people-nya tuh general, di sini adalah people-nya di-delete atau dihilangkan. Nomor 2. Peter came here 2 months ago. Ini tidak bisa diganti, berarti no change. Oke, coba kita lihat Peter came here. Nah, ini adalah objeknya. Ini tidak bisa digunakan menjadi subjek pada kalimat pasif, berarti ya udah tidak bisa diganti. Oke. Yang ketiga, someone made this antique table in 1734. Nah, di sini this antique ini adalah objeknya, berarti untuk kalimat pasifnya berubah menjadi this antique was made in, this antique table, this antique table was made in 1734 by someone-nya juga, karena someone-nya tidak penting, too general, itu dihilangkan atau di-omitted. Oke. Nah, mana sih kira-kira yang ada harus pakai by-nya? Okay, next, please look at the example number 8. Jim's daughter drew that picture. Berarti untuk kalimat pasifnya, this picture was drawn by Jim's daughter. Di sini harus menggunakan by Jim's daughter karena yang membuat picture itu siapa, produknya siapa. Ini adalah action performs, oke, atau performs an action. Berarti harus menggunakan kata-kata by. Oke. Sekarang silahkan dianalisa nomor 3 sampai dengan 17 ini, sampai dengan nomor 18, mana yang menggunakan kata-kata yang pertama passive using by, passive without by, and no change. Silahkan Anda analisa masing-masing dan nanti laporannya di GCR. Object as the passive subject. Seperti yang sudah kita pelajari, untuk kalimat aktif itu pasti ada terdiri pada subjek, verb, dan juga objek. Oke. Nah, pada kalimat aktif, objeknya itu bisa kita ubah menjadi kalimat pasif dengan meletakkan objek di depan. Oke. Contohnya adalah someone gave Miss Lee an award. Di sini Miss Lee an award itu adalah objeknya, satu kesatuan objek. Nah, tapi jika kita analisa, tidak semuanya objek ini bisa dipindahkan ke depan. Oke, ada yang tetap di belakang. Nah, ini yang disebut dengan direct object dan indirect object.
kita bisa menggunakan kedua-duanya itu antara indirect dan direct object menjadi subjek pada kalimat pasif dan semua artinya sama atau maknanya adalah sama. Contohnya adalah, ini adalah kalimat aktif. Someone give Mr. Lee an award. Kita bisa menggunakan Mr. Lee atau direct object ini di depan sebagai subjek dalam kalimat pasif menjadi Mr. Lee was given an award. Oke. Ini adalah contoh kalimat pasif yang indirect objeknya di depan. Lalu bagaimana dengan contoh yang namanya direct objeknya di depan? Itu juga bisa, tapi kita harus mengubah terlebih dahulu susunan dari kalimat aktifnya. Oke, jika kalimat aktif yang awalnya adalah someone give Mr. Lee an award, jika kita ingin merubah direct objeknya di depan menjadi subjek, kita harus merubah dengan kalimat C. Someone give an award to Mr. Lee. Kita harus merubah bentuk kalimatnya terlebih dahulu agar tidak rancu. Lalu direct objeknya ini baru bisa kita gunakan sebagai subjek dalam kalimat pasif. An award was given to Mr. Lee. Begitu. Jadi intinya kedua-duanya antara direct object dan indirect object bisa digunakan sebagai subjek dalam kalimat pasif. Hanya kita perlu merubah bentuk katanya saja. Begitu ya. Dan maknanya ini mulai dari A, B, C, D semuanya adalah sama. Okay, let we look at on the example exercise 6. Indirect object as the passive subject. Jadi ini kita fokusnya bukan yang direct objeknya ya, indirect objeknya yang kita jadikan yang namanya kalimat pasif. Okay, for example, someone handed an menu at the restaurant. Di sini an adalah indirect object. Jadi ini yang akan kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Berubah menjadi kalimatnya Anne was handed a menu at the restaurant. Oke. Nah, kalau untuk yang nomor 2, silahkan diperhatikan. Indiana University has awarded Peggy a scholarship. Oke. Di sini yang namanya indirect objeknya adalah Peggy. Berarti Peggy has been awarded a scholarship by Indiana University. Harus pakai by. Siapa yang memberi scholarship? Itu kan nggak ada yang tahu. Itu adalah specific information dan ini adalah informasi yang penting. Berarti harus pakai by Indiana University. Oke. Begitu ya contohnya. Silahkan nanti dikerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 6.